menyambung pembelajaran kemarin ya. Untuk itu akan lebih baik jika kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doanya? Saya Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dan sebelumnya dengan saya memimpin agama Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima tadi hingga bagi ini Tuhan. Sekarang kami ingin melaksanakan aktivitas kami Tuhan. Berarti dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Karena dalam tangan penyertaan-Mu kami serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Baik, mohon dirapikan lagi tempat duduknya ya. Jika ada sampah di kanan kirinya bisa diambil. Jadi kita harus tetap menjaga ketertiban dan kebersihan ya selama di dalam kelas. Sedang bersih ya. Ya. Hari ini apakah hadir semua? Hadir ya. Jadi ke-12 orang ini hadir semua hari ini. Jadi tidak perlu ibu absen satu persatu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Ekosistem. Ya, tentang ekosistem. Masih ingat ya? Ada komponen-komponen apa saja di dalam ekosistem? Komponen biotik dan abiotik. Abiotik dan biotik. Nah, apakah di dalam apa namanya? Kalau seperti ini, kerusakan pada ekosistem. Ya, ini di mana nih kira-kira menurut kalian terjadi? Iya, betul kita. Di Kinipan. Ada ya Dita ya? Iya. Memang ini dari Kinipan. Di daerah kita juga ya, hutan Kinipan. Jadi seperti ini yang terjadi ya. Jadi ada satu sisi yang masih hijau, namun di sebelahnya sudah gundul. Ya, akibat ini, akibat eksploitasi alam ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan melakukan praktikum membuat model siklus air. Bahannya sudah dibawa ya. Oke, kalau begitu sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing. Kelompok 1, kelompok biologi, 2. Nah, sekarang jangan lupa untuk menuliskan. Aja nggak apa-apa. Tahu. Ya, bawah. Sudah diisi air panas. Cukup lah. Kegedean. Dekatkan ke kamera. Nanti perhatikan apakah ada uap-uap kecil di dalam mangkuk kecilnya ya. Di balang kami. Batunya taruh di atas Tulisan. mangkuk kecil. Nah, begini. Ya, udah nanti keberatan. Terus, maksudnya biar dia netes gitu Bu, airnya. Iya. Titik enggak diam loh. Ini. Tambah batu lagi dari. Jadi, Bu, ini gimana Bu?
Kalau begitu kita mulai presentasi. Nah, karena kemarin kelompok 3 nggak sempat, jadi kita mulai dari kelompok 3 aja, ya. Dipersilahkan kelompok 3 minggu ke depan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Dewi Permantena, bisa dipanggil Dewi. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Cecilia Karina, biasa dipanggil Karina. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari praktikum yang kami laksanakan pada kegiatan ini. Yang pertama, rumusan masalah. Jika kalian ingin mengetahui tentang daur biogeokimia tersebut, dapatkah kalian membuat rumusan masalahnya? Buatlah rumusan masalah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan bersama. Jawabannya, rumusan masalahnya adalah apakah suhu memengaruhi siklus air? Dugaan atau hipotesis. Buatlah hipotesis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan bersama kelompok. Jawabannya, hipotesisnya adalah suhu permukaan bumi yang panas akan mempercepat proses penguapan, sedangkan atmosfer yang lebih hangat akan menyimpan lebih banyak uap air sehingga menghasilkan hujan yang lebih banyak atau lebat yang disertai dengan meningkatnya kecepatan angin atau badai. Organisasi datanya akan disampaikan oleh Nisa. Hasil data pengamatan yang pertama, ada tidaknya air yang menguap. Jawabannya ada. Kedua, ada tidaknya air dalam mangkuk kecil. Jawabannya ada. Yang ketiga, titik air yang menempel dalam plastik. Jawabannya ada. Analisis data kelompok. Mengapa di mangkuk kecil terdapat air? Jawabannya, karena di mangkuk besar terjadi proses penguapan sehingga terdapat uap air yang kemudian menjadi butir-butir air yang menutup plastik, lalu berkumpul di satu tempat dan jatuh tepat di bawah pemberat mangkuk kecil. Hal itu dikarenakan air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Kedua, jika di alam, siklus air diawali dari proses transpirasi dan evaporasi. Jelaskan secara singkat siklus air di alam. Siklus air, sirkulasi air dalam ekosistem dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan hingga air akan terjadi proses perubahan uap air menjadi air yang berkumpul di atmosfer. Bila uap air telah menjadi titik air, maka hujan akan turun. Kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Ada yang meresap ke dalam tanah sehingga di dedaunan mengalir menuju laut melalui sungai atau mengumpul di danau atau meluap lagi ke atmosfer. Jika terjadi pencemaran air, misalnya ada tumpahan minyak di laut, bagaimanakah proses siklus air? Jawabannya, minyak adalah bahan penyelamat air yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme, sehingga minyak akan menggunung kemana-mana dalam air. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air ke tingkat yang lebih membahayakan yang sehingga mengganggu proses siklus air. Yang keempat, kesimpulannya. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari hasil kegiatan sudah kalian lakukan? Kesimpulannya adalah proses siklus air terjadi diawali dari proses transpirasi dan evaporasi. Namun proses siklus air ini dapat terganggu apabila di dalam air terdapat polutan yang dapat menyebabkan pencemaran seperti minyak, limbah keluarga, limbah pabrik, dan lain-lain. Oleh karena itu,
mengikuti proses siklus air ini tetap dapat terjaga dengan baik. Ya, silahkan jika ada yang bertanya. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Maria Priscilla Levita dari kelompok 2. Mengapa berkurangnya luas lahan hutan dapat mempengaruhi siklus air? Hutan yang gugur menyebabkan jauh air menjadi terkandung. Hal ini disebabkan karena cadangan air yang berada di dalam tanah semakin berkurang, sehingga air yang berada di sungai dan danau menjadi lebih sedikit. Jelas? Ya. Bagaimana cara mencegah dampak negatif dari terganggunya siklus air? Baik, ya, dijawab. Yang pertama, menggunakan air dengan secukupnya. Pentingnya menggunakan air secukupnya agar tidak banyak air bersih terbuang sia-sia. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia. Sekian jawaban kami. Jelas? Penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang sudah kalian praktekkan tadi, ya. Jadi setelah kita praktek tadi, nah ada 3 pertanyaan ini, ya, yang berkaitan dengan praktikum, ya. Yang pertama, mengapa di mangkuk kecil terdapat air? Nah, kenapa tadi terdapat air? Ternyata iya, karena air yang menguap dari suhu yang panas tadi, ya, akan kembali turun ketika kita diamkan beberapa saat, ya. Air tadi ternyata berasal dari tetesan plastik bening, ya kan? Plastik tadi, tetesan dari plastik yang digunakan untuk menutup. Kemudian di atasnya kita beri pemberat atau batu kerikil supaya air tadi dapat berkumpul di satu titik, yaitu di mangkuk kecil tadi. Sehingga di dalam mangkuk kecil tadi kalian juga menemukan air, ya kan? Nah, kita ke daur biokimia adalah daur yang melibatkan senyawa kimia dan mengalami perpindahan melalui rangkaian organisasi. Daur biokimia terdiri dari Nah, sekarang alat buku-bukunya ditutup dulu. Kita akan melakukan evaluasi, ya. Untuk soalnya ada di gap form, ya. Nanti yang sudah ada linknya boleh dibaca, ya. Seperti tadi. Sekarang kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, boleh Yogi. Berdiri Yogi. Kesimpulannya adalah siklus air atau siklus hidrologi. Siklus dimulai dari laut dengan proses penguapan laut. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Evaporasi terjadi dalam bentuk langsung maupun melalui Pembelajaran hari. Apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran hari ini? Si Dandi, gimana rasanya? Senang. Si Kade, gimana rasanya? Menyenangkan. Oke, semuanya gimana? Nah, untuk pertemuan selanjutnya Senin depan nanti kita masuk ke materi virus. Dibaca dulu ya, nanti materinya tentang virus. Baiklah, karena waktu kita sudah berakhir, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Siapa memimpin doa penutup? Si Maria.
sedikit. Ya. Ya. Enggak kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Namun sebelumnya izinkan saya berdoa untuk anak-anak. Tuhan, terima kasih atas berkat ini. Membuatkan kami pemahaman tentang pelajaran Ya. Terima kasih. Sekarang boleh istirahat ya. Selamat pagi.